kotanya juga sudah dirancang, istana negaranya juga sudah dirancang. Kebetulan yang memenangkan sayembara itu Nyoman Nuarte. Ya, saya lupa Nuarte atau Nuarte kalau nggak salah, Nyoman Nuarte. Pematung besar yang ada di Bandung yang berasal dari Bali, pematung besar juga yang menciptakan GWK, Garuda Wisnu Kencana yang ada di di Bali, dan itu patung yang sangat besar. Kalau Anda berkunjung ke studionya, Anda bisa melihat videonya. Itu ada home theater-nya, yang di home theater itu bisa dilihat bagaimana proses pembuatan patung GWK itu, dan itu memang melibatkan berbagai ahli teknik, ahli arsitektur dan sebagainya. Nah, karena itu tidak cukup hanya ditangani oleh senimannya sendiri. Perlu pondasi, itu kaitannya dengan teknik sipil, dengan arsitektur, kemudian perlu ahli las, ahli konstruksi dan sebagainya. Nah, itu memang sangat monumental. Terus kemudian juga kalau kita melihat desain dari Istana Negara, dan itu pun juga sangat unik, menunjukkan itu karya seniman, bukan karya desainer, tapi karya seniman. Ini kita patut berbangga, meskipun bukan karya kita, namun ternyata yang mendesain Istana Negara dan komplek Istana Negara itu ternyata seniman. Jadi seni rupa punya nama gitu. Ya. Nah, itu menjadi istilah Nusantara ini menjadi nama kota sekarang. Nah, siapa nanti yang akan menjadi pemimpinnya di IKM ibu kota negara? Apa singkatannya apa? Saya lupa. Pokoknya itu ibu kota gitu saja. Tapi ada istilah IKN atau IKM, saya lupa. Itu kemungkinan nanti siapa yang menjadi pemimpin di sana, ini kurang tahu. Paling nanti ya Ahok paling. Nah, kalau saya menduga itu nanti Ahok akan menjadi semacam gubernur di sana. Ya, Nusantara ini betulnya istilah yang tidak asing lagi bagi kita, saudara. Nusantara ini sebenarnya sudah dikenal dari masa Mojopahit dengan istilah Sumpah Palapanya. Sumpah Palapa, Patih Gajah Mada ini yang sangat terkenal. Jadi ada Raja Hyang Wuruk dan patihnya itu Gajah Mada. Jadi patih ini memang sangat berperan pada masa Hyang Wuruk, pada masa Mojopahit. Ini yang dikenal dengan Sumpah Palapa yang ingin menyatukan kawasan Nusantara. Nah, Nusantara ini, jadi istilah Nusantara ini sudah ada sejak masa Mojopahit. Nah, kalau kita mengacu pada Nusantara pada masa Mojopahit ini betulnya menunjuk pada wilayah kenegaraan, wilayah atau ini konsep kenegaraan. Konsep wilayah yang dianut oleh Mojopahit untuk memberi nama atau menunjuk wilayah yang dikuasai oleh Mojopahit. Dan Nusantara pada masa Mojopahit ini ya tentunya lain dengan Nusantara yang ada pada masa sekarang. Nusantara, kalau menunjuk Nusantara sebagai wilayah Mojopahit itu cakupannya lebih luas lagi, hampir mencakup wilayah Asia Tenggara. Nah, karena tidak hanya Indonesia saja, Malaysia itu masuk semuanya. Terus kemudian sebagian kawasan Asia Tenggara, Vietnam. Terus kemudian kalau Muang Thai itu memang sejak dulu merdeka itu Muang Thai itu. Jadi satu-satunya negara yang ada di Asia Tenggara itu yang tidak pernah dijajah itu adalah Muang Thai. Kalau misalnya pernah dijajah pun itu hanya sebentar.
Jepang mungkin. Kemudian Filipina itu juga masuk. Jadi cakupannya sangat luas kalau menunjuk pada wilayah Nusantara yang ada pada masa Majapahit. Nah, wilayah Nusantara yang sekarang itu tidak merujuk pada wilayah Nusantara yang ada pada masa Majapahit. Kalau kita menuntut sesuai dengan yang ada pada masa Majapahit, ya tentunya bisa perang antar tetangga ini, bisa perang dengan Vietnam, bisa perang dengan Malaysia, bisa perang dengan Filipina. Nah, dengan Malaysia sudah pernah perang, yaitu Ganyang Malaysia pada masa Presiden Soekarno. Itu, tapi persoalannya itu kaitannya dengan tapal batas yang ada di Kalimantan. Terus kemudian istilah Nusantara ini muncul kembali pada masa awal pergerakan nasional. Ini dimunculkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai istilah untuk mempersatukan wilayah Indonesia. Ini pada masa pergerakan nasional sekitar awal abad ke-20, sekitar 1908. Nah, ini yang kemudian istilah Nusantara ini digunakan untuk menyebut nama Indonesia. Nah, Indonesia ini biasa disebut juga sebagai Hindia Belanda. Nah, Hindia, kepulauan yang ada di Lautan Hindia, yang itu dimiliki oleh atau dikuasai oleh Belanda, sehingga disebut sebagai Hindia Belanda. Hindia Belanda itu nama lain juga untuk Indonesia, terutama pada masa kolonial, masa kekuasaan Belanda. Nah, jadi Nusantara ini bisa dipadankan dengan Kepulauan Melayu atau disebut juga Malay Archipelago. Ini cakupannya tentunya ini mencakup semua wilayah yang ada di wilayah Nusantara sekarang atau wilayah Indonesia sekarang. Nah, ini yang perlu kita pahami terkait Nusantara. Jadi Nusantara ini bisa menunjuk pada kepulauan, wilayah kepulauan yang ada di antara Nusa yang ada di antara benua India atau Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya, yang di timur. Saya sudah lupa, nggak pernah buka atlas atau peta Atlantik atau Pasifik. Pasifik ya. Anda paling juga lupa ini. Ada yang ingat Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik? Yuk. Ada yang ingat? Halo. Mana ini kok nggak ada respon? Oh, nggak ada suaranya, pada kemana ini? Lupa Pak. Padahal Anda barusan tulis ya dari SMA, belum lama. Kalau saya sudah bertahun-tahun dan jarang jarang sekali, hampir tidak pernah buka peta ya. Nampaknya Samudra Pasifik karena kawasan timur Indonesia itu disebut sebagai kawasan Pasifik, Asia Pasifik. Nah, berarti benar Samudra Pasifik. Jadi kepulauan yang ada di antara dua samudra, yaitu Samudra India atau Samudra Selatan, Lautan Selatan, dan juga Samudra Pasifik. Kemudian di antara dua benua, yaitu benua Australia dan juga benua Asia, itu yang disebut sebagai Nusantara.
Nah, wawasan terkait dengan Nusantara ini sebetulnya juga tidak bisa lepas dari manusia yang mendiaminya yang ada di Nusantara. Nah, kalau kita berbicara tentang manusianya, ini betulnya masih ada perdebatan ini. Apakah kita itu termasuk turunan bangsa Yunan, ataukah kita itu termasuk turunan orang Indonesia asli atau manusia Indonesia asli, seperti yang ada di Jawa. Ini keturunan Pithecanthropus atau Mosoloensis, ataukah kita itu keturunan bangsa Mongol. Nah, ini yang masih menjadi perdebatan, karena bangsa Yunan ini sempat migrasi ke Nusantara itu kita 2000 tahun sebelum Masehi dan 500 tahun sebelum Masehi. Nah, gelombang pertama itu 2000 tahun sebelum Masehi dan 500 kedua. Nah, 500 tahun sebelum Masehi ini yang gelombang kedua ini yang kemudian menyebabkan terjadinya revolusi budaya. Masuknya budaya perunggu dari Dongson. Nah, ini yang sangat penting. Terjadinya perubahan budaya besar-besaran, kalau saya menyebutnya revolusi budaya. Ini. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah kita itu keturunan dari bangsa Yunan ini, ataukah keturunan dari yang Jawa, apakah keturunan dari Jawa? Ini. Karena di Jawa diduga manusia tertua Jawa itu sudah ada sekitar 100.000 tahun sebelum Masehi lah. Perkara itu bisa diyakini atau tidak, itu Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Karena kalau kita mengikuti perkembangan sejarah manusia, itu diperkirakan Nabi Adam itu turun ke bumi itu sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, atau bahkan ada yang menduga tidak sampai 10.000 tahun, 5.000 tahun sebelum Masehi. Namun kalau dilihat dari bukti-bukti sejarah, nampaknya yang lebih kuat itu sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Karena apa? Karena bangsa Mesopotamia itu sebagai bangsa tertua itu sekitar 9.000 tahun sebelum Masehi. Sudah berkembang peradabannya itu sekitar 9.000 atau 7.000 tahun sebelum Masehi. Mesir itu sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, terus kemudian Cina, India, dan Yunani itu sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi yang nampaknya buktinya lebih kuat itu diperkirakan Nabi Adam itu sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Karena kalau 5.000 tahun itu nampaknya terlalu pendek. Terus kemudian umur Nabi Adam itu sekitar 1.000 tahun. Lalu kemudian umur Nabi Ibrahim sekitar 900 tahun. Terus kemudian umur Nabi Musa itu sekitar 100 tahunan kalau nggak salah. Nah, ini jadi terkait dengan keturunan ini, apakah kita keturunan suku Jawa atau bangsa asli Indonesia atau bangsa Yunan, ini kita sulit untuk menentukan. Karena di Kalimantan itu juga ada ras yang berbeda, ras Mongoloid atau ras yang berasal dari Cina, seperti misalnya suku Dayak. Terus kemudian di Singkawang itu kalau kita melihat karakter fisiknya hampir sama dengan orang Cina. Ini kemudian ada orang Melayu, apakah orang Melayu ini keturunan juga dari bangsa Yunan atau dari bangsa Mongol? Ini perlu pengecekan lebih lanjut, perlu penelitian lebih lanjut. Kita lepas dari itu, namun kalau kita berbicara tentang nenek moyang yang menghasilkan budaya Nusantara, itu bisa
bisa saja itu merupakan percampuran dari bangsa Yunan. Jadi ada yang keturunan bangsa Yunan, ada yang keturunan dimungkinkan juga ada keturunan dari suku Jawa asli, ada juga yang keturunan dari Mongolia, ras Mongolia. Kemudian juga ada yang Negrito. Ini yang seperti orang Negro. Ini terutama Indonesia Timur, Maluku, terus kemudian terutama Irian atau Papua. Nah, ini terkait dengan bangsa yang mendiami Nusantara. Nah, terkait dengan kebudayaan Nusantara kapan mulai berkembang, ini masih menjadi perdebatan juga. Ada yang menyebut bahwa kebudayaan di Nusantara itu sudah berkembang sejak 100.000 tahun sebelum Masehi. Ada yang menyebut 60.000 tahun sebelum Masehi. Ada yang menyebut kurang dari itu. Manusia ngandong ini sekitar 100.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ini 60.000 tahun sebelum Masehi itu diduga nenek moyang kita sudah sampai ke Hawaii, sampai ke Madagaskar. Ini mana yang bisa diyakini, ini kita tidak tahu. Karena kalau bangsa tertua saja peradabannya, Mesopotamia itu 10.000 tahun sebelum Masehi atau sekitar paling tua 9.000 tahun sebelum Masehi. Akankah kita itu lebih tua dari bangsa Mesopotamia? Karena Mesopotamia ini merupakan keturunan dari diduga keturunan dari Nabi Nuh. Karena kalau kita melihat kapal Nabi Nuh itu terdampar di kawasan utara Mesopotamia. Terus kemudian umatnya Nabi Nuh yang naik kapal itu. Jadi yang tidak naik kapal ya tentunya sudah lenyap tertelan banjir. Jadi kita itu sudah merupakan keturunan Nabi Nuh, bukan keturunan Nabi Adam langsung. Tuh. Jadi ada 3 putranya. Yang pertama itu menurunkan, saya tidak apa namanya. Yang pertama menurunkan bangsa Negro, bangsa hitam. Kemudian yang satunya menurunkan bangsa Eropa, yang satunya menurunkan bangsa Asia. Itu 3 ras besar yang ada di dunia ini. Itu yang merupakan keturunan Nabi Nuh. Gitu. Nah ini yang terkait dengan manusianya, saudara. Nah, kemudian yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke seni rupanya, bahasan tentang seni rupanya berbagai jenis karya-karya seni rupa, kita perlu mengetahui bagaimana karakter manusia Nusantara. Yang ini nanti tentunya kondisi lingkungan ini, karena lingkungannya adalah lingkungan kepulauan, sehingga negaranya disebut sebagai negara kepulauan. Tentunya ini sangat berbeda dengan manusia benua. Seperti orang Cina misalnya yang ada di benua Asia. Seperti orang India misalnya itu termasuk manusia benua, bukan manusia manusia kepulauan, tapi manusia benua. Nah, sementara kita terdiri di banyak pulau-pulau kecil yang sehingga disebut sebagai negara kepulauan. Nah, ini tentunya memiliki karakter yang berbeda dibanding dengan manusia benua. Seperti yang dikemukakan oleh Primadita Brani, ini profesor ahli tentang bahasa rupa yang dulu dosen ITB, ini sudah almarhum, sudah beberapa tahun yang lalu meninggal. Jadi karyanya yang terkenal ini adalah bahasa rupa. Nih yang teori-teori tentang bahasa rupa yang digunakan untuk membahas tentang karya-karya seni rupa atau karya visual. Ya, karakter yang nampak di dalam budaya kepulauan, budaya disebut sebagai budaya maritim juga,
Ini terutama di dalam menyebut nama negara. Jadi negerinya atau negaranya disebut sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Kenapa disebut sebagai negara maritim? Karena lebih banyak lautannya daripada luas lautannya itu lebih besar dibanding luas pulaunya. Nah, kemudian disebut sebagai negara kepulauan karena memang merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau. Ada sekitar 17.000 pulau. Itu sangat banyak itu. Nah, mungkin satu-satunya negara yang memiliki pulau terbanyak itu ya Indonesia. Yang lainnya tidak ada. Nah, kita memang terdiri dari pulau-pulau baik itu besar maupun kecil. Yang disebut sebagai negara pulauan. Nah, tidak ada negara lain yang disebut sebagai negara kepulauan. Yang maksudnya yang jumlah pulaunya yang lebih besar dari Indonesia itu tidak ada. Kemudian sebagai negara kepulauan atau sebagai negara maritim tentunya juga akan berpengaruh terhadap cara berpikir. Ya, tentunya cara berpikir itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kondisi geografis. Dan ini sangat berbeda dengan yang ada di benua. Contohnya misalnya, bagaimana cara bepergian, berpikir tentang alat transportasi. Kalau di negara benua tentunya transportasinya adalah transportasi darat. Ya tentunya yang berkembang itu adalah transportasi darat. Sementara kita itu transportasinya adalah laut. Tentunya transportasinya adalah kapal atau perahu. Sehingga wajar kalau misalnya di relief-relief yang ada di Borobudur itu yang tergambar itu adalah perahu atau kapal. Dan ini juga sudah ada di Nekara dari masa prasejarah. Ini menunjukkan bahwa alat transportasi kita itu yang sangat menonjol adalah perahu atau kapal. Sehingga wajar jika kemudian kita unggul di laut, kita bisa nenek moyang kita bisa sampai ke Madagaskar, bisa sampai ke Hawaii, karena memang punya keahlian di laut, punya keberanian di laut. Hanya sayang itu tidak diteruskan oleh bangsa kita pada masa sekarang ini. Nah, mestinya cara berpikir itu untuk menunjukkan keunggulan bangsa kita itu mestinya kita berpikirnya juga berpikir sebagai negara maritim, berpikir sebagai negara kepulauan. Justru yang sekarang ini diutamakan adalah yang darat. Nah, ini yang sebenarnya kurang tepat ya. Sebenarnya tidak salah kalau misalnya seperti yang dilakukan oleh Jokowi itu membuat jalan tol di berbagai provinsi. Namun sebenarnya yang lebih penting untuk bisa menghubungkan antara pulau-pulau ini melalui laut. Dulu angkatan laut kita sempat jaya. Sebetulnya ini juga terkait dengan pertahanan. Nah, karena wilayahnya laut tentunya alat pertahanan yang paling penting itu adalah alat pertahanan yang ada di laut. Namun kita sekarang sangat tertinggal jauh pertahanan di laut. Alutsista kita yang terkait yang ada di laut itu sangat memprihatinkan. Kemarin yang terakhir itu yang kapal selam tenggelam itu karena usianya sudah berapa puluh tahun, ada 50 tahunan itu. Ya maklum lah kemudian kalau kapal seusia itu masih digunakan terus kemudian apalagi untuk kedalaman tertentu yang mestinya perlu kapal selam baru, besi tua dipakai untuk kedalaman
mungkin yang lebih dalam sehingga tekanannya terlalu kuat, akhirnya jebol, bisa saja. Ini dulu sempat unggul, apa tahun 60-an itu Belanda aja takut karena saat Belanda masih menguasai Papua itu setelah kita gertak dengan juga dengan mengerahkan angkatan laut, itu Belanda takut juga akhirnya. Itu waktu kita unggul di laut. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh kesalahan yang dilakukan oleh bangsa kita, terutama oleh penguasa yang lebih mementingkan darat daripada di laut, termasuk juga pertahanannya mestinya yang diutamakan adalah yang di laut. Kemudian kondisi ini juga berpengaruh di dalam membina hubungan antar suku bangsa. Jadi komunikasi antar suku bangsa yang ada di pulau-pulau itu juga akan berbeda jika negaranya merupakan negara benua. Ini, cara berkomunikasi itu berbeda. Yang pertama tadi cara berhubungan berbeda, alat transportasinya berbeda. Sekarang cara membina hubungannya berbeda. Nih. Seperti misalnya antar kerajaan-kerajaan yang ada di kepulauan, ya tentunya tidak bisa untuk saling berperang. Untuk berperang itu kesulitan. Makanya yang ada justru itu terjadi hubungan yang baik antara satu wilayah dan wilayah yang lain. Beda kalau misalnya itu dalam satu wilayah daratan, bisa juga antara satu dengan yang lainnya saling menguasai, saling menyerang. Terus kemudian dalam menyelesaikan perselisihan pun apabila ada konflik-konflik itu tentunya juga akan berbeda. Ini seperti misalnya pernah ada konflik antar ras atau antar suku, itu cara penyelesaiannya pun juga akan berbeda. Ini seperti yang terjadi di Kalimantan pernah tuh, antara suku Madura dengan suku Dayak. Nah, itu isu-isu atau masalah-masalah yang sensitif itu, jadi tidak perlu kita bahas. Kemudian terkait dengan kedaulatan ini pun juga akan berbeda. Nah, tentang kedaulatan, kalau seperti wilayah darat itu batas negara itu jelas ada patok. Jadi ya patok itu yang menjadi batas. Namun kalau kita negara kepulauan, karena wilayahnya yang banyak adalah wilayah laut, jadi batas itu tidak langsung, misalnya pantai itu menjadi batas. Jadi ada batas sampai berapa mil dari pantai itu yang menjadi wilayah zona eksklusif. Jadi wilayah Indonesia. Ya, jelas kalau yang ada di antar pulau itu masuk ke dalam wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia. Namun yang di luar pulau, itu ada wilayah-wilayah yang itu menjadi zona ekonomi eksklusif, di mana kapal luar atau perahu dari luar itu tidak boleh masuk ke dalamnya. Itu ada batas-batasnya, jadi tidak langsung pantai. Nah, ini jadi berbeda di dalam prinsip-prinsip kedaulatan. Kemudian juga terkait dengan budaya, tentunya karena berbeda-beda dan jaraknya jauh-jauh, terpisah oleh laut, maka wajar jika kemudian kebudayaan kita sangat beragam. Termasuk juga seni kita sangat beragam. Karena jarang ada komunikasi, sehingga tidak ada kesamaan. Lain seperti misalnya jika itu ada dalam satu wilayah daratan. Seperti misalnya kalau kita melihat di Jawa Tengah, seperti topeng. Nah, ini topeng itu bisa diketemukan di berbagai kawasan di Jawa.
baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Bali. Kenapa bisa muncul bentuk topeng yang relatif sama seperti topeng Panji misalnya. Topeng Panji itu di Cirebon ada, di Solo ada, di Malang ada, dan itu ada kemiripan. Ya, kenapa? Berdekatan, saling mempengaruhi. Sementara kalau terpisah oleh laut, itu tentunya karena jarang komunikasi, maka yang muncul adalah perbedaan. Yang itu kemudian memunculkan keberagaman atau kebinekaan. Itu yang terkait dengan kebudayaan Nusantara yang apa namanya sangat beragam atau bisa dikatakan multi etnik atau multikultural. Itu terkait dengan kebudayaannya, saudara. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mungkin belum ada, Pak. Bisa dilanjut. Ya, kalau belum ada saya lanjutkan. Ya, kebudayaan Nusantara itu merupakan kebudayaan yang tersebar di wilayah Nusantara, sehingga kebudayaannya disebut budaya Nusantara yang bersifat multi etnik karena memang terdiri dari banyak suku. Jadi bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak suku, sehingga budayanya disebut sebagai budaya yang beragam atau multi etnis atau multikultural. Kemudian salah satu komponen budaya yang penting yaitu bahasa. Nah, bahasa Nusantara ini bisa disebut sebagai bahasa Austronesia. Jadi sebetulnya ada kemiripan antar bahasa, antara bahasa Melayu yang itu kemudian digunakan sebagai bahasa nasional, jadi bahasa Indonesia itu pada awalnya adalah bahasa Melayu. Nah, Melayu ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, termasuk juga bahasa-bahasa yang ada di Kalimantan, ada yang bahasa yang ada di Sulawesi, ada di Maluku dan sebagainya. Meskipun ada perbedaan, namun ada kesamaan, ada istilah-istilah yang itu hampir sama, karena memang itu satu rumpun. Jadi dan kalau kita melihat batas wilayah, itu ada wilayah barat, ada wilayah timur sebenarnya. Wilayah barat itu yang dulu waktu sebelum zaman es itu menjadi gabung dengan Asia seperti Kalimantan, terus kemudian Sumatera dan Jawa, kemudian yang gabung dengan yang menyatu dengan benua Australia, itu Irian atau Papua, dan juga kepulauan-kepulauan yang ada di sekitarnya. Sementara Maluku itu terpisah, jadi garis batas, itu yang disebut dengan garis Willis. Itu yang menjadi pemisah antara wilayah barat dan timur. Sehingga kalau kita lihat secara karakter fisiknya, baik itu wilayah geografisnya maupun juga manusianya itu sangat berbeda. Sementara yang Irian itu masuk ke Australia, itu memiliki ciri fisik hampir sama dengan suku Aborigin, dengan Papua Nugini, dengan Solomon, negara-negara kecil yang ada di
di kawasan Pasifik itu hampir sama. Saya lupa namanya, sudah lama tidak mendengarkan berita-berita mancanegara. Itu. Terus kemudian seperti tadi yang saya singgung, alat transportasi, karena budayanya adalah budaya maritim, maka perahu ini menjadi sangat penting. Dan banyak lukisan-lukisan yang menggambarkan perahu, terutama perahu berjadik. Perahu kecil yang diberi ini penyeimbang yang ada di kiri kanannya. Beri bambu atau kayu sebagai penyeimbang. Fungsinya untuk apa? Untuk penyeimbang agar tidak terbalik, meskipun kena ombak besar, perahu itu tidak sampai terbalik karena ada penyeimbang di kiri dan kanannya. Ini bisa berlayar sampai Madagaskar, sampai Australia, sampai Hawaii, sampai Pasca, sampai Selandia Baru dan sebagainya. Nah, ini yang juga banyak digambarkan di gua-gua dan di Batu Cadas, termasuk juga di Batu Borobudur, di relief Borobudur, terus kemudian juga di Nekara yang berasal dari masa prasejarah itu pun juga diketemukan gambar atau motif perahu. Ini menunjukkan bahwa kita itu adalah negara maritim yang pernah jaya di lautan. Itu yang terkait dengan budayanya. Sebelum kita lihat kaitannya dengan kosmologi, barangkali ada pertanyaan. Ini yang juga kosmologi ini perlu kita bahas karena ini nanti juga akan berpengaruh terhadap karya-karya seni rupanya, dan ini sangat karya-karya seni rupa Nusantara itu sangat dipengaruhi oleh kosmologi yang ada di dalam masyarakat. Bagaimana manusia Indonesia itu memandang alam semesta ini, baik itu hubungan antara manusia dengan alam, atau terkait dengan alamnya sendiri, termasuk juga terkait dengan Tuhannya atau keyakinannya, terkait dengan kepercayaannya. Ini juga sangat berpengaruh terhadap karya-karya seni rupa, terutama seni rupa tradisional atau seni rupa tradisi yang kita sebut sebagai seni rupa Nusantara. Jadi nanti yang akan kita bahas itu umumnya adalah terkait dengan kajian seni rupa Nusantara ini, lebih khusus pada kajian terhadap karya seni rupa tradisional. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya. Ya, nama? Ilham Hanafi Samudra Nugraha. Ilham. Ini rombel 307 atau 305? Saya jam 11. Jam 11 itu berarti berapa? Jam 1, Pak. Jam 1 maksudnya. Ya. Ya, harus hafal ya rombelnya. Kalau ini kan hari Rabu berarti 3. Kalau yang jam 11 berarti 305. Kalau yang jam 1 berarti 307. Ya, nama? Ilham. Ya. 305 apa 307? 07. 307 ya, silakan. Pak, mau tanya, kenapa dulu Indonesia disebutnya tuh Nusantara, Pak? Atau sama Hindia Belanda? Waktu zaman datangnya terlambat. Tadi enggak, Pak. Cuma kurang memahami aja. Ya, kenapa Indonesia disebut Nusantara? Tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan di awal. Kemana tadi waktu awal? Tadi menyimak apa enggak? Ya, Ilham. Tadi di awal menyimak apa enggak? Ya, kenapa disebut Nusantara? Karena ini menyebut sebetulnya Nusa itu wilayah atau kepulauan. Jadi wilayah yang ada di antara, Nusa Antara.
Kenapa disebut Nusantara? Karena wilayah atau Nusa itu bisa diartikan sebagai wilayah, bisa juga diartikan sebagai kepulauan karena wilayah kita itu terdiri dari pulau-pulau. Jadi Nusa ini istilah yang digunakan untuk menyebut wilayah yang ada di Indonesia ini, yang terdiri dari pulau-pulau itu. Jadi Nusa yang ada di antara apa? Di antara dua benua. Benua Asia dan benua Australia. Kemudian di antara dua samudera India dan samudera Pasifik. Sehingga itu kemudian wilayah kita disebut sebagai Nusantara, Nusa Antara. Gitu. Dan ini istilah ini sudah digunakan sejak masa Majapahit. Jadi Majapahit itu menyebut kepulauan yang ada di wilayah Majapahit itu yang dikuasai oleh Majapahit itu dengan Nusantara. Nah, ini memang perlu penggalian lebih lanjut dari bahasa apa Nusantara itu. Ada yang menyebut itu dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu sebenarnya bahasa yang berasal dari ada yang mengatakan itu dari India, namun itu perkembangan lebih lanjut juga dari bahasa Austronesia tadi. Jadi itu istilah yang digunakan untuk menyebut wilayah yang ada di antara dua benua atau di antara dua samudera, disebut sebagai Nusa Antara yang kemudian disatukan menjadi dua kata itu disatukan menjadi Nusantara. Begitu Ilham. Baik Pak. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan terkait dengan konsep estetika Nusantara. Ini sangat penting karena estetika ini menjadi tolak ukur atau prinsip yang senantiasa digunakan untuk menentukan nilai-nilai keindahan, untuk menyusun karya-karya seni, untuk menciptakan karya-karya seni yang ada di Nusantara. Entah itu karya seni rupa maupun juga karya-karya seni yang lain. Ya, estetika Nusantara. Nah, estetika Nusantara ini tidak bisa lepas dari kepercayaan yang ada di Nusantara. Nah, dan lebih luas lagi, ini kaitannya dengan kosmologi. Bagaimana pandangan manusia Nusantara ini terhadap alam semesta. Ya, alam semesta ini tentunya nanti terkait juga dengan kepercayaan atau agama. Nah, karena kalau kita berbicara tentang kosmologi alam semesta, itu tentunya ada jagat raya ini, kemudian ada penciptanya, juga ada isinya. Isinya salah satunya adalah manusia. Itu yang disebut sebagai kosmologi. Kosmos itu melingkupi. Jadi pandangan yang melingkupi terkait dengan alam semesta ini, sehingga kemudian kosmos itu bisa juga disebut sebagai alam semesta. Nah, pandangan tentang alam semesta ini kemudian disebut sebagai kosmologi. Gitu. Jadi nanti ini terkait dengan penciptaan, terkait dengan Tuhan yang itu dipercayai, entah itu dalam bentuk roh nenek moyang, apakah itu kekuatan alam yang dipercaya menguasai jagat raya ini, kemudian pada masa Hindu-Buddha bagaimana, kemudian pada masa Islam bagaimana. Ini betulnya terkait dengan kosmologi. Satunya terkait dengan pencipta. Kalau pada masa pra-Hindu tentunya ada penguasa-penguasa alam yang itu dianggap
sangat berpengaruh terhadap alam. Salah satunya adalah pencipta alam. Terus kemudian kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Roh nenek moyang yang itu bisa dianggap berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sehingga kemudian roh nenek moyang itu ada yang dipuja. Dipuja untuk kepercayaan ini sudah ada sejak masa prasejarah. Sebelum munculnya agama Hindu-Buddha. Terus kemudian juga ada totemisme. Ada kepercayaan yang menganggap bahwa binatang-binatang tertentu itu memiliki kekuatan gaib. Terus kemudian di alam itu juga ada penguasa alam. Seperti di laut itu ada penguasa laut. Angin itu ada yang menguasai sehingga bisa bergerak. Matahari itu juga ada yang menguasai sehingga kemudian ada yang menyembah matahari. Nah, ini kepercayaan yang ada pada masa pra-Hindu. Nah, itu juga bagian menjadi kosmologi. Jadi bahwa manusia memandang bahwa alam semesta ini ada yang menguasai, ada yang menciptakan. Ya, kemudian ada dewa. Kemudian muncul kepercayaan terhadap dewa. Ada dewa matahari, dewa bulan, dewa angin, terus kemudian ada dewa badai dan sebagainya. Seperti juga yang ada di Mesir itu banyak sekali dewa. Ada dewa kematian, ada